Kusuma atau yang dikenal dengan panggilan Iwa K adalah seorang rapper kenamaan Indonesia yang memulai karirnya sejak tahun 1989. Tidak sedikit penghargaan dan nominasi yang ia dapatkan di panggung hiburan tanah air. Namun baru-baru ini Iwa K mengabarkan musibah yang dialaminya. Ya, rapper berusia 51 tahun itu ternyata baru saja kejamretan. Melalui media sosialnya, Iwa K menyampaikan kronologi saat ponselnya dirampas, di mana dalam perjalanan pulang menuju tempat makan, Iwa K tengah menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada sang istri. Tidak disangka sebuah tangan menyambar ponsel yang dipegang oleh Iwa K. Ia mengaku saat itu kaca jendela mobilnya memang terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, pelantun bebas itu langsung mengejar jambret yang mengambil ponselnya. Lantas, bagaimanakah kronologi yang sebenarnya terjadi? Abis jemput istri lagi pengen makan bubur di Radal, ya udah. Itu kejadiannya cepet banget. Jadi posisi gue tuh lagi ngasih lihat, gue habis ada sesi foto lah, nyari opsi mana yang bagus gitu kan. Jadi kaca gue kebuka sedikit karena gue ngerokok. Ya gue miring ke sini, padahal gue udah miring loh jauh. Itu tiba-tiba yang hilang, dan yang gua ngeh tuh tangannya udah mulai nyampe di perbatasan jendela kan. Gua nggak terlalu besar kok bukanya tuh, jendelanya juga. Dia emang expert banget. Ya udah, dia refleks gue cuman gua buka pintu. Tadi gua harapin dengan buka pintu tangannya masih nyangkut, tapi masih cepet banget gitu loh. Jadi emang nggak nyangkut tangannya. Ya udah, dia naik lagi ke motor ya, karena ada yang nunggu dia kan. Ya udah. Cuma satu soal itu, ada beberapa kerjaan penting banget, data-datanya. Ya udah, aku kejar, sempat tuh berhenti dan nunjukin apa gitu. Pokoknya ada gagang lah di sini lah, ada gagang. Ya cuman pikirannya waktu itu mindsetnya cuman yang data. Kejar terus sampai akhirnya sekitar hampir 2 meter, baru akhirnya mereka mungkin panik ya, langsung lari, bukannya ke jalan raya. Mungkin kalau ke jalan raya selamat kali ya mereka ya. Mereka lari ke komplek ya. Singkat cerita, nggak tahu kenapa di ujung komplek motornya goyang dan jatuh. Mereka lari akhirnya lewat, ada kayak parit gitulah, ada kayak kali kecil gitu di bagian belakang kompleknya gitu. Ya udah ya mungkin karena panik, karena emang kan tuh perumahan itu banyak yang nongkrong lah ya. Akhirnya banyak yang ikut ngejar, sehingga mereka jadi goyang dan jatuh. Gue sih nggak bisa bohong kalau gue juga waktu itu kesel gitu ya, nggak ambil. Tapi gue nggak bisa bohong juga ketika gue bersyukur banget mereka nggak ketangkep gitu loh, karena masa udah terlalu banyak. Gue ya ngeri aja gitu kalau emang sampai akhirnya ya elah handphone doang, sampai akhirnya kita nggak tahu kalau ada masa kan. Ya gue ya ada bersyukurnya juga lah. Salah apa enggak ya gue bersyukur mereka nggak ketangkep ya. Gue nggak tahu. Tapi kasihan juga gitu ngebayang kalau kan udah banyak banget orang. Ya udahlah, akhirnya motornya di situ. Ya udah, bikin laporan deh. Di sini ya plat nomornya bodong, yang jelas motor bodong. Dan emang dari pihak polisian juga nanya apa kamu dilanjutin. Saya bilang ya udahlah gitu kan. Tapi di sisi lain ya mereka bilang nggak apa-apa, pokoknya dari sayanya mau nggak dilanjutin juga, dan kita emang mesti ditindak karena memang ini rupanya, kalau dari info dari kepolisian juga, di bulan Agustus tuh yang laporan tuh udah hampir 20 laporan di daerah situ Antasari, Togogan, Radio Dalem, Gandaria situ ya. Itu emang udah hampir 20 inilah, 20 laporan. Bulan Agustus aja loh, itu yang lapor loh. Karena orang kan jarang juga, kenapa? Artinya nggak banyak juga yang nggak ngelapor mungkin gitu kan. Juga mereka komit ya ini akan kita tindak lanjutin dan akan diupdate setiap laporannya. Ya kalau gue ya udahlah ya gitu loh. Dia juga kasian nombok malahan kali ya. Itu lagi nggak ngobrol tuh berdua tuh, yang muncengan tuh Lucy lagi salah-salahan tuh kayaknya tuh. Jadi kayak cerita warkop dulu. Udah akhirnya saya serahin ke polisi lah. Mikirnya waktu itu cuma emang data sih ya.
Karena di mindset itu cuma yang gue mesti nyelamatin emang beberapa kerjaan yang lagi ngejar deadline. Jadi gue rencana emang habis makan nih emang mau kerja lagi dulu. Iya, artinya ketika emang lari, tadi saya nggak mau teriak maling dulu kan, saya masih teriak berhenti gitu kan, woi gitu masih ya ada ngomong kotornya lah. Udah, tapi ketika masuk komplek udah mulai teriak karena saya pikir kalau saya lari masuk komplek ada yang nongkrong, pasti saya ditanya kenapa, mendingan saya teriak duluan kan. Udah akhirnya karena di situ banyak yang ini ikut ngejar, ya somehow motornya goyang, kesengkat jin kali ya. Goyang tuh berat jatuh nggak ada angin nggak ada apa, ya udah mereka langsung refleks nyelamatin diri gitu. Mampus orang, ya udah maksudnya ya udah kejadian ya mau diapain lagi gitu loh. Gue sih mikirnya emang mungkin ya kalau emang yang buat ya udah lampu merah ya tutup kaca, ya artinya dari kita sendiri lah, jangan akhirnya kita berharap semua tempat aman gitu ya. Meskipun baru pertama kali mengalami peristiwa kejamretan, Iwake tetap menanggapinya dengan santai dan menganggap musibah tersebut merupakan sebuah bentuk amal. Dirinya hanya mengingatkan kepada publik agar lebih berhati-hati. Pasalnya, aksi kriminalitas tersebut sedang marak terjadi. Lantas, seperti apakah kelanjutan sanksi hukum yang harus dihadapi si pelaku penjamretan yang kini sudah diamankan itu? Ini baru sekali. Seumur hidup baru sekali ini seumur hidup begini, makanya kaget juga ya ngerasa gitu. Kalau tadinya kan teman suka cerita gitu kan, ini itu gitu kan, ya akhirnya ya ngerasain juga gitu, nggak apa-apa gitu. Ya nggak bisa ngebohongin sih kalau emang pada saat itu ya kesel gitu kan. Apalagi justru buat gue sama sekali bukan sok jago gitu ya. Yang dipikiran ketika emang akhirnya kita membiarkan yang kita takut sama yang jahat makin seliweran. Itu prinsip gitu loh, itu udah prinsip gue banget. Ngeliat sesuatu yang kayak gitu dan akhirnya kita yang takut. Masa orang yang nggak ngapa-ngapain yang mesti terkurung? Yang terkurung tuh mereka, bukan kita gitu loh. Mereka yang mesti takut. Yang depan full face, yang ngambil handphone gue emang hal face. Emang agak kelihatan. 5 lah, tapi mungkin juga ya umurnya 20 tapi mungkin tua, nggak tahu kita ya. Karena ada itu karena emang jendela yang dibuka tuh nggak gede kok, nggak gede, dan dia tuh bisa aja emang sempat letak gitu. Istri pun nggak ngeh. Jadi ketika emang gue keluar ngejar, dia cerita awalnya dia pikir ada orang nyenggol mobil dan saya marah-marah, tapi kok malah lari gitu kan, malah lari menjauh ngejar. Itu mungkin ngehnya baru 3 menit kemudian mungkin ketika emang akhirnya gue mulai teriak-teriak maling dan sebagainya gitu. Ya, emang cepat banget kejadiannya, jago banget. Mungkin dulu kalau di film-film Benyamin dulu dia latihannya pakai biji nangka yang taruh di air tuh dia ngambil gini gitu loh. Jago banget soalnya. Buat teman-teman dan biar dia baca juga. Enggak, gue sih bukan itunya ya. Ya gue sama-sama warga gitu, warga Jakarta gitu, bukan public figure, tapi ya buat gue apa ya, nggak enak man kayak gitu, hidup lo nggak enak gitu loh. Lo hidup dikejar-kejar orang tuh nggak enak lagi, nggak ada enak-enaknya kok. Cari hidup yang nyantai aja lah. Ya kan, udah cari kerja yang bener, nyantai, udah tenang hidup lo. Kayak gini kan lo akhirnya mungkin punya saldo lo banyak, lo stres juga hidup lo. Emang ada orang korupsi yang hidupnya enak? Nggak ada. Stres.